saya nggak digaji loh. Iya, iya. Bukan persoalan di situnya, tetapi ada pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan. Sedikit ayat walaimu derajat. Ketika orang-orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu. Saya sebenarnya datang di sini berempat. Iya, berempat. Ada ketua bidan, salah satu ketua bidan di Batko Sulteng. Terus yang kedua ada ketua Kohati Batko. Yang ketiga ada ketua Batko sendiri. Saya tidak pernah mengeluh dalam proses perjalanan. Saya hanya menikmati apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya. Nawa itu saya berjalan dimanapun, daerah manapun. Ada Polman, ada Mamasa, ada Mateng, Palu, sampai ke sini juga Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanda Dinda. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya bersama Kakanda Wasekjen PAO PB HMI, dan tadi malam sudah dilaksanakan yaitu pelantikan pengurus cabang HMI cabang Toli-Toli, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di depan saya ini sudah ada Kakanda Asrudi selaku Wasekjen PAO PB HMI. Selamat datang Kanda. Ya, terima kasih. Selamat datang juga. Saya makasih banyak untuk penjamuannya di Toli-Toli. Saya datang di sini dengan agenda pelantikan. Tadi malam sudah resepsinya sudah kita laksanakan. Mungkin Adinda podcast saya hari ini mungkin ini kan enjoy my life ya. Nah, jadi ini kan saya mau bertanya sedikit terkait selama di Toli-Toli ini kurang lebih 2 hari, pengalaman-pengalaman yang kita dapat di Toli-Toli ini apa saja kan? Kalau dibilang pengalaman, keluh kesah ya, Adinda ya. Keluh kesah. Kalau dibilang keluh kesah, mulai dari proses perjalanan dari Palu sampai di sini sebenarnya ya banyak keluh kesahnya. Termasuk dalam proses perjalanannya. Proses perjalanannya sebenarnya saya sebenarnya datang di sini berempat. Iya, berempat. Ada ketua bidan, salah satu ketua bidan di Batko Sulteng. Terus yang kedua ada ketua Kohati Batko. Yang ketiga ada ketua Batko sendiri. Dalam perjalanan proses itu, perjalanan ke sini itu banyak sebenarnya keluh, tetapi kata ketua Kohati Batko, perutnya katanya terguncang-guncang sedikit nih, Dah. Kenapa misalnya, Dah? Karena proses perjalanannya ada kerikil-kerikil dan batu-batu sedikit. Mungkin itu di bagian bambuan kalau nggak salah kan, Dah? Ya, saya nggak tahu di bagian mana. Pada intinya dalam proses perjalanan sini banyak jalannya agak-agak sedikit penuh perjuangan. Yang bawa mobil ada sedikit kewalahan untuk mengemudi. Terkait agenda di Toli-Toli ini kan kita kan nanti berlanjut lagi di Kabupaten Bohol. Nah, jadi ada tidak pesan-pesan untuk teman-teman adik-adik di sini, teman-teman yang di HMI di Toli-Toli dan juga termasuk saya kan, Dah? Oke, siap. Kalau dibilang motivasi sih atau masukan, sebenarnya saya bukan guru dalim, tapi saya hanya menceritakan proses perjalanan saya dalam menjalankan namanya tugas dan tanggung jawab. Makanya saya bilang tadi, meskipun jalanan kerikil-kerikil itu, tapi saya tidak pernah mengeluh dalam proses perjalanan. Saya hanya menikmati apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya, dan itulah saya menikmati proses itu. Saya tidak pernah memaknai itu capeknya, tapi saya menikmati apa yang menjadi perjuangan. Karena dalam proses perjalanan itu, kalau kita memaknai capeknya, itu pahalanya juga nggak ada ke kita. Dan tidak ada juga efek secara positifnya. Karena orang itu berangkat dari sesuatu hal yang baik. Misalnya kita berangkat dari niatan yang kurang baik, maka yang pasti itu hasilnya kurang baik. Tapi alhamdulillah hasilnya tadi malam baik. Makanya kan saya selama berjalan ini, nawa itu saya berjalan dimanapun, daerah manapun. Karena sampai di sini ini ada beberapa daerah saya lewati. Ada Polman, ada Mamasa, ada Mateng, Palu, sampai ke sini juga Toli-Toli. Dan itu saya tidak pernah memaknai hal itu semua dengan bahasa capek atau mengeluh sama siapapun, nggak pernah. Saya hanya menikmati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Dan ketika itu kita nikmati dengan bijak,
bersyukur dan ikhlas, itu tidak ada lagi pemakna-pemakna yang lain. Tapi kalau dibilang itu sebuah tantangan aja sih ke persoalan jalan apa. Bukan berarti saya jalanannya toli-toli nggak bagus. Nah, tapi itulah menuju proses mungkin ke lebih baik pembangunannya. Saya mengambil contoh ketika kita memberikan beberapa efek sosialisasi apa yang kita dapatkan dalam berorganisasi, misalkan dunia kampus, terus kita nongkrong misalkan di tempat-tempat yang mungkin kadang teman-teman risih, tapi itulah kita bagaimana caranya beradaptasi, karena tidak langsung kita merubah cara mindset orang berpikir. Tapi saya lagi-lagi kita selalu menancapkan semangat itu untuk melakukan perubahan. Ya, berorganisasi orang bertanya apa sih didapat di organisasi? Ya, saya sebenarnya kalau dibilang apa aku dapat dan tidak dapat, bukan persoalan apa dan tidak dapat, karena saya seperti ini jalan ke sana kemari hampir keliling Indonesia itu nggak ada, saya nggak digaji loh, nggak digaji sampai di sini, nggak digaji mana, tapi saya hanya bukan persoalan di situnya, tetapi ada pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan. Karena kan ada sedikit ayat walaimu derajat. Ketika orang-orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu. Ketika kita hanya stagnanisasi misalkan mau berpikir begitu-begitu terus. Nah, sedangkan kita ini sudah ditakdirkan dilahirkan pada di muka bumi ini, kita sudah berjanji primordial itu sudah ditakdirkan bagaimana berpikir. Diterbangkan ini seperti burung mencari sesuatu nasi. Jadi ketika kita tidak mencari ilmu itu, hanya berada di zona nyaman, ya bukan artinya kita ini bukan lagi akan generasi emas gitu. Jadi motivasi saya teman-teman, ya jangan pernah berhenti untuk belajar dan memberikan efek-efek positif. Meskipun hari ini dunia gadget ini banyak hal-hal yang negatif ketika kita memaknai negatifnya, tetapi ketika kita mengambil sisi positifnya itu sangat luar biasa. Apa sih yang tidak ada sekarang di dunia gadget? Mungkin satu aja yang tidak ada, nyawa yang nggak ada dalam situ. Nyawa. Ya betul. Nah, itu mungkin saya jangan pernah mengeluh kesah dalam proses perjalanan, selalu memaknai apa yang menjadi cita-cita pemuda, yaitu melakukan sebuah perubahan. Itu sebelum kita datang ke daerah Toli-Toli ini, itu saya sudah sempat stalking kita punya media sosial. Oh, makasih Ninda. Instagram. Dan juga saya penasaran siapa sih sebenarnya beliau ini. Oh, siap. Nah, jadi pada saat sudah dengar dari ketum HMI cabang Toli-Toli bahwa Kakanda Asrudi sudah tiba di Toli-Toli, saya begitu antusias dan juga menyusun apa yang saya mau buat dengan Kakanda ini. Makanya saya adakan yang namanya podcast ini, Kanda. Nah, jadi terkait ini kan kita sekarang ada di Pantai Lalos. Nah, kira-kira bagaimana kita punya tanggapan Kanda terkait wisata di sini ya? Mulai dari saya jawab ya. Ya, saya sebenarnya makasih Dinda sudah stalking saya punya medsos. Tapi kalau saya persoalan siapa saya dan sebenarnya kita ini sebenarnya itu dikatakan ada sesuatu kita mampu untuk memberikan perubahan. Tidak ada gunanya jabatan itu karena jabatan itu hanya sementara. Pertemanan yang ada di sini adalah membangun pertemanan dan persahabatan. Seandainya mungkin ini hanya jabatan kita sadar di HMI, ya inilah gunanya HMI ada networking. Karena kalau tidak ada networking di sini, bagaimana kita bisa melakukan perubahan? Contoh ya, saya mungkin misalkan nanti jadi saya bertemu dengan kementerian, misalkan ada pembahasan tentang wisata yang ada di Sute. Contoh, sebenarnya sini saya tadi pertama menginjakan kaki di sini. Apa yang pertama kali saya sentuh itu adalah kaki saya adalah pasir. Saya sempat berpikir ini pasirnya seperti Bali. Ya yang kurang, kalau dibilang kurang ya. Sebenarnya banyak kekurangan. Kekurangannya yang pertama ya secara pelayanan, infrastruktur. Yang ketiga ya apa sebenarnya apa nilai ciri khasnya Toli-Toli ketika misalkan dia nggak Bali, misalkan ada orang wisatawan, pasti orang mencari budaya-budaya yang ada di sekitar situ. Ya kalau kita datang di sini kan sama aja. Kita beli mie instan, kopi saset, air mineral apa dan sebagainya, itu kan sama aja, biasa aja begitu. Hanya mampu hanya view-nya aja. Padahal kalau dilihat secara
objek ya. Wah, ini sangat luar biasa pemandangannya. Apalagi ada pelabuhan, ada bandara di sini. Kenapa sih tidak teman-teman coba membuat suatu terobosan atau memberikan kritik kepada pemerintah terhadap wisata-wisata di sini? Dan maksud saya salah satu proyeksi dan visi misi presiden itu adalah bagaimana mengembangkan wisata dan wisata. Hilirisasi itu bukan hanya berbicara, tadi saya bilang bukan hanya berbicara energi, tapi bagaimana manifesto dalam mengelola sesuatu itu harus memberikan, itu dibilang harus memperbaiki SDM dulu. Tapi yakin saya dan percaya pemuda-pemuda yang ada di Toli-Toli itu sangat luar biasa SDM-nya, karena saya membaca statistik. Apalagi kata tadi ada teman tadi saya ajak diskusi tadi di jalan, katanya di sini tuh bagus SDM-nya. Ya, jadi saya bilang itu hanya memperbaiki infrastruktur. Terus misalkan kalau ada wisatawan yang hadir di sini, ya harus kan ada pemandunya untuk bagaimana. Ya makanya aku bilang sebelum siap untuk infrastruktur dan apa harus diperbaiki SDM. Karena bagaimana bisa orang misalkan turis datang ke sini, kira-kira siapa yang bisa ajak dia ngobrol gitu? Kalau tidak baik dia ketiga dia ada pelatihan misalkan skill, misalkan public speakingnya secara bahasa Inggris apa semuanya nggak mungkin ada kan? Ya jadi harus maksudnya SDM dan infrastruktur harus diperbaiki. Karena kalau dilihat ini sangat luar biasa pantainya. Saya mungkin selain Bali dan Luk Banggai, ya di sini juga pantainya sangat luar biasa. Dan saya sepanjang jalan tadi, biasanya kan orang kalau berpantai itu harus pasti cari ikan apa dan sebagainya. Dan saya lihat banyak ikan segar. Tapi kan tidak coba teman-teman sini hanya pasti yakin dan percaya di sini semua kayak UMKM-nya kayak seperti ini, pastinya sama semua rata kan. Artinya tidak ada sesuatu ketika orang mencari ya sembarang aja di mana kita mau masuk. Maksud saya kenapa tidak misalkan orang cari ikan bakar, harusnya kan ada di sini salah satu warung untuk membuka warung makan supaya orang langsung pergi cari warung makan di situ. Ya kan, ini maksud saya masukan. Teman-teman juga harus pemuda ini harus mendorong hal ini. Yang sebenarnya inisiatif sih, inisiatif dan keberanian. Kalau orang membangun sesuatu itu inisiatif dan keberanian. Nah, sama hal yang kita sentil dari Anda terkait UMKM itu sebenarnya juga dari salah satu visi-misi dari Wakil Bupati. Dari UMKM itu bagaimana juga ini perekonomian di Toli-Toli ini berputar. Nah, terkait itu tadi bilang visi misi dari Bupati yang terpilih yang baru saja dilantik kemarin tanggal 2 bulan 2 tanggal 20 itu dilantik 2025. Ya memang proyeksi pemerintah hari ini ya memang harus mengembangkan seperti itu. Karena kita semua tahu hampir semua dampak yang terkena hari ini adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran ini bagaimana banyak hari ini yang terkikis dengan berdampak hal persoalan efisiensi anggaran, baik secara UMKM apa dan sebagainya. Yang datang di sini kan liburan misalkan, yang pengunjung rata di sini kan orang yang datang di sini adalah orang yang misalkan kerja misalnya di kantoran apa dan sebagainya, liburan ya. Orang yang liburan berarti dia punya aktivitas dari gaji. Kalau ketika efisiensi anggaran, sebenarnya harus memberikan daya tarik yang sangat luas. Harusnya misalkan ada budaya-budaya yang masih ada di sini, itu harus dikembangkan dan dijadikan sebuah nilai kearifan lokal lah, maksud saya. Ini kan juga tadi kita bilang, bisa dibilang kita ini sudah keliling Indonesia. Ya betul. Nah, jadi setiap daerah itu mungkin kita dapat pengalaman tersendiri. Nah, ada tidak Kanda selama 2 hari di Toli-Toli ini, ada tidak pengalaman yang sampai melekat sekali di pemikirannya Kanda? Kalau saya selama ada di sini yang melekat itu, saya melihat di sini yang sangat luar biasa. Itu dari pesisir pantainya itu sangat luar biasa. Yang kedua, di sini kan pendapatan asli orang berkebun, perkebunan ya. Perkebunan pertanian. Perkebunan pertanian, kelautan juga bagus sih sebenarnya. Laut. Ya itu semua harus dimanfaatkan ya sebaik mungkin. Dan saya dengar kemarin dari malam itu Pak Bupati lebih memproyeksikan itu ya kayak
sekarang apa yang ada di sini untuk dikelola dengan baik. Artinya cukup, bukan hanya cukup untuk dikelola, tapi bagaimana untuk dikembangkan. Dikembangkan misalkan kayak cengkeh, harusnya investor masuk di sini untuk mengelola. Karena kita tahu hari ini cengkeh ini sekarang mahal. Cengkeh mahal ya. Nah, tapi kira-kira naik cengkeh tidak berpengaruh sama masyarakat hari ini di sini. Apa yang mempengaruhi kira-kira melatar belakangnya? Nah, mungkin karena kurangnya mungkin harus di-upgrade lah menurut saya. Di-upgrade secara pengelolaan untuk kedepannya. Sebenarnya juga sangat disayangkan karena mayoritas mungkin semua masyarakat Kabupaten Toli-Toli ketika lagi musim panennya cengkeh itu harganya itu langsung melonjak turun kan. Nah, itu yang menjadi salah satu untuk kenapa sih sehingga bisa turun cengkeh ini kan. Kalau dibilang sebenarnya cengkeh itu kalau bilang hal-hal yang begitu turun kan biasanya kan ada yang pihak ketiganya dan sebagainya mungkin ya. Saya nggak tahu, tetapi yang mempengaruhi turunnya harga seperti ini ya pasti ada orang pihak ketiga yang akan main dalam harga itu. Ya kalau di perusahaan pasti stabil harganya. Malahan kalau cengkeh itu hari ini mahal. Contoh kita merokok itu mahal kan. Makin naik bukan malah turun harga rokok. Makin naik dia. Nah, itu dalam apa nomenklatur cara berpikir ya nggak mungkin rokok naik baru cengkeh yang turun, ya nggak mungkin. Ya rasionalitas dalam mengelola perekonomian kan nggak mungkin seperti itu. Harus berbanding lurus lah. Berarti ada hal yang terganjal sebenarnya. Cuma kan saya nggak enak membahasakan terlalu jauh untuk kali. Ini kan bisa dibilang waktunya hanya singkat kan, aman-aman. Jadi saya juga ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyempatkan jauh-jauh dari Jakarta datang ke Toli-Toli hanya untuk pelantikan Kanda. Saya kayak bagaimana kayak merasa terhormat juga Kanda begitu. Ya itu Dinda, kalau persoalan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kalau bukan kita yang menjaga hari ini siapa lagi? Artinya inilah sebuah nilai tanggung jawab. Artinya positifnya aja teman-teman, ketika saya pun berterima kasih teman-teman sudah menerima saya dengan baik di sini. Yang pasti saya hari ini sangat bersyukur bisa menginjakan kaki di Toli-Toli, dan saya hanya mungkin memberikan satu kata untuk teman-teman di sini: jangan pernah selalu menilai orang secara cover atau apa. Ya selalu positif ini dalam melakukan hal apapun, karena yakin dan percaya ketika nilai positif yang selalu kita bangun, yakin dan percaya pasti hasil dan larai bawi tidak ada lagi keraguan di dalamnya ketika kita melakukan apapun itu dalam bentuk nilai hal yang positif. Karena hukumnya berlaku, hukum kausalitas pasti berlaku dalam hidup, itu pasti berlaku. Ketika kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang baik, hukum kausalitas berlaku dalam hidup. Jadi jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang kebaikan. Ya karena hukum kausalitas dan hukum sarayara dalam agama itu berlaku. Ya mungkin dari saya itu enggak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu sedikit cerita ataupun juga diskusi dari Kakanda selaku Wasekjen PAO PBHMI. Jadi mungkin itu saya dari saya. Sebenarnya makasih banyak Kanda. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.